Kita lanjutkan. Jadi yang disebutnya itu wajib mati, ya, umur 70 tahun itu wajib mati. Ada beberapa daerah di Provinsi Riau ini mengucapkan kata-kata wajib itu sebagai sumpah. Umpamanya, mana roti saya di sini, bapak yang makan ya? Oh, enggak ada, wajib. Nah, wajib itu artinya demi Allah, ya, sumpah. Jadi kata-kata wajib itu dipergunakannya untuk hal-hal yang menekan, menguatkan. Jadi bukan seperti wajib yang kita kenal. Kalau yang wajib itu yang kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Wajib menurut fikih. Tapi wajib menurut bahasa daerah ini untuk menguatkan. Nanti kami ke pasar duluan, nanti bapak nyusul. Iya tuh wajib. Artinya sungguh-sungguh. Jadi ungkapan perkataan wajib itu telah menjadi suatu bahasa untuk penekanan saja, bukan wajib yang kita ketahui pada umumnya untuk di daerah tertentu di Riau ini. Ada lagi suatu budaya, suatu daerah itu menyebut kata-kata porno, tapi seakan-akan tidak porno, karena dijadikan sehari-hari. Misalnya ada apa nih budaknya, kimaknya itu katanya. Ya Allah, apalah artinya seperti, rupanya lah menjadi bahasa sehari-hari, menyebut kimak. Ya Allah, jadi saya tanya, apa maksud kimak itu? Ya Allah, rupa itu tak baik itu Ustaz. Iya, Masya Allah, kok orang itu jadi bahasa sehari-hari? Itulah katanya, karena ustadz-ustadz di situ nenek moyangnya nggak ada yang meluruskan, mengikutkan saja. Waduh, itu menjadi pengenak kata. Kalau nggak ada seperti itu nggak enak. Ada lagi kata-kata anjing, dipakai itu sehari-hari. Ini oleh-oleh saya dari Bali, ambil Pak. Anjing betul kau. Ke Bali nak ngasih tahu. Padahal dia senang, tapi dia ucapkan kata-kata anjing. Atau kawannya sudah lama nggak nampak, ketemu, anjing sampai pula ke kemarian, itu dia peluan. Bukan dia marah, cuma dijadikan pengenak kata. Itu perlu juga diluruskan itu oleh para ustadz itu, ya. Jadi kata porno, kata anjing, kata wajib. Jadi banyak penyalahan guna kata-kata kalaulah dijadikan bahasa sehari-hari. Apabila tidak lurus, kewajiban para ustadz, para buya untuk meluruskannya. Nah itu, banyak itu saya temukan. Nah begitu juga lah tentang pengajian ini, yang menyatakan umur 70 tahun wajib mati itu karena saya membahas tentang hadis dhaif. Hadis dhaif itu, Bapak Ibu, ada satu hadis. Nah, hadis ini dilihat dari sanadnya. Sanadnya itu sandarannya. Di sandarannya umpamanya an Abi Hurairah, an Abdurrahman, an Abi Talib, dari Rasulullah. Jadi sebelum sampai kepada Rasulullah itu disebut nama sebelumnya, itu namanya sanad. Nah, di antara sanad-sanad itu misalnya ada namanya Ibnu Husain, Sofyan Ibnu Husain, ada Sofyan Ibnu Najar. Jadi karena ada nama Sofyan di situ, disangkanya si Sofyan yang pendusta itu Ibnu Najar, padahal Sofyan Ibnu Husain disangkanya lemah, dhaif, padahal tidak dhaif. Makanya yang disangka dhaif itu bisa dipakai. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh murid saya yang sudah meninggal itu. Akhirnya dia tetap berpendirian seperti itu sampai matinya. Minum dulu Pak Ibu ya. Bismillah. Agak kering tenggorokan sedikit. Bismillah.
Kita lanjut ya. Jadi hadis dhaif itu bisa dipakai dengan beberapa syarat. Nah, satu, syaratnya harus dikuatkan oleh hadis yang lain. Namanya syawahid, saksi-saksi yang lain. Yang kedua, dhaifnya itu bukan dhaif jiddan, artinya lemah yang sangat lemah sekali. Bukan sampai cacat dia, tidak. Kalau dia dhaif jiddan, terlalu cacat sekali, itu memang tidak bisa. Yang ketiga, hadis dhaif itu sanadnya harus jelas. Misalnya Sufyan tadi ada dua, ada Sufyan ibnu Husain, ada lagi Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan yang mana ini? Yang pembohong? Sufyan yang mana? Yang soleh, yang jujur. Jadi orang yang tidak senang dengan hadis dhaif ini disangkanya Sufyan bin Uyainah ini, padahal yang benarnya adalah di dalamnya nama Sufyan ibnu Husain. Jadi soal nama saja sampai dia musuhi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dhaifnya itu haruslah yang kita jauhi, dhaifnya yang pasti dhaifnya. Betul-betul pasti dhaifnya. Jangan dhaif karena ada nama satu orang ini yang nama ayahnya beda lalu dibuang sama sekali. Tidak bisa. Nah, kalau hadis-hadis lemah tadi dipakai dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, itu namanya dalam ilmu hadis hasan li ghairihi. Hadisnya namanya hadis hasan karena dikuatkan oleh yang lain. Jadi yang lemah dibantu oleh yang lemah yang lain menjadi kuat. Ketika dia kuat itu mendekati sahih, namanya hadis hasan. Hasannya hasan li ghairihi karena dibantu oleh yang lain. Itu dia. Apa dia? Hadis yang dhaif akhirnya menjadi hasan, itu populer hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu populer. Bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan kepada kaum muslimin, laki-laki, perempuan. Itu hadis yang dhaif, lemah. Tapi bukanlah dhaif jiddan yang mendekati maudhu. Dibantu oleh hadis-hadis yang lain, maka tingkatnya menaik menjadi hadis hasan. Hasan itu artinya baik, hasan li ghairihi. Yang kelima, hadis dhaif itu boleh dipakai untuk nasihat, menasihati, atau untuk fadilah-fadilah amal, seperti yang dipakai oleh teman kita jamaah tabligh. Fadilah-fadilah amal, buku tebal setebal Al-Quran. Itu fadilah-fadilah amal, semua isinya dibacakan itu. Ini fadilahnya membaca la ilaha illallah, ini fadilah zikir subhanallah, ini udah zikir alhamdulillah, ini fadilah zikir la ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya fadilah-fadilah. Itu boleh dipakai hadis dhaif. Kenapa? Karena tidak untuk memutuskan perkara halal dan haram, tidak memutuskan perkara yang berkaitan dengan akidah. Jadi masalah kulit babi umpamanya, halal atau haram? Yang disebutkan hanya daging babi yang haram. Kulit babi nggak disebutkan. Bagaimana itu? Jadi walaupun tak disebutkan itu, banyak hadis-hadis lain tapi hadis dhaif yang menyebutkan, karena banyak tingkatnya menjadi hasan, bahwa kulit babi, tulang babi, harga babi, walaupun hadis dhaif itu karena banyak, maka hadisnya menjadi kuat. Haramlah itu kulit babi, gigi babi, tulang babi, lemak-lemak babi untuk kosmetik. Hati-hati ibu. Sekarang banyak cairan babi dijadikan alat untuk mengkilatkan wajah. Di kosmetik, hati-hati. Cairan babi itu banyak digunakan orang untuk hal yang tidak baik. Dan bulu babi
banyak dijadikan orang untuk gosok gigi, gurus gigi. Hati-hati. Bulu babi juga banyak digunakan untuk peralatan-peralatan seperti karpet tertentu. Itu diantaranya memakai bulu babi. Kenapa? Saking banyaknya babi di Eropa. Banyak sekali. Sekali beranak babi itu kan 12 anak. Setiap 6 bulan dia beranak. 6 bulan dia beranak. Berapa banyaknya itu? Maka digunakanlah lemaknya, tulangnya, giginya, segalanya dijadikan. Masya Allah. Nah, terus hadis dhaif yang boleh dipakai itu adalah yang tidak boleh dipakai adalah dalam masalah akidah dan masalah halal haram. Itu memang tidak boleh hadis dhaif seperti itu yang dipakai. Tapi ada juga hadis sahih yang tak boleh dipakai. Masya Allah. Mungkin Bapak Ibu dah tahu. Hadisnya hadis sahih, tapi tak boleh dipakai. Apa dia? Hadis yang mengatakan ayah dan ibu Nabi di neraka. Ada itu. Jadi ketika Nabi katanya dekat kuburan, kenapa engkau di sini ya Rasulullah? Ini ibuku di sini. Nabi berdoa, tidak boleh didoakan. Itu bunyi hadisnya. Lalu diterjemahkan orang itu karena ibunya ada di neraka, ayahnya ada di neraka. Satu lagi hadis mengatakan anak dari Abu Lahab, di mana ayah ibuku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Abu Lahab di neraka. Menangislah dia. Setelah itu dipanggil Rasul, jangan nangis, aku sebut ayahmu di neraka, ayahku juga di neraka, kata Nabi. Nah, akhirnya orang ini ngambil kesimpulan ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka. Padahal yang dimaksud dengan Nabi ayah di situ adalah pamannya. Abu Lahab itu, Abu Jahal itu pamannya Rasulullah. Jadi orang Arab tak selamanya memanggil paman itu paman. Banyak orang Arab yang memanggil pamannya itu ayah. Cuma ayah kecil, ayah besar, kalau kulitnya putih ayah putih, ayah hitam. Jadi banyak panggil tetap ayah juga. Padahal maksudnya paman. Terjebaklah orang yang berkata seperti itu. Nah, para pemirsa hormat, hadis dhaif yang paling banyak dipakai orang di mana-mana. Ini kalau di kantor saya dulu tuh, setiap protokol muncul menutup doa namanya kafaratul majalis, menutup majelis. Itu hadis yang dhaif dan tidak didukung oleh hadis-hadis yang lain, tetapi dipakai. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu hadis dhaif. Tapi kenapa bisa dipakai? Karena dia adalah untuk tasbih, untuk amal, bukan untuk menentukan halal dan haram, bukan untuk menyatakan tentang akidah, tentang sifat-sifat Allah, tidak. Maka dhaif yang dibolehkan. Cuma ada dua macam. Ada orang yang mau pakai hadis ini, ada yang tidak. Kalau di masjid kita ini belum ada yang pakai, saya dengar. Tapi masjid-masjid lain pakai. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, katanya kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majalis. Kafaratul majalis itu artinya menutup dengan majelis itu agar dia tak dimasuki setan. Mari kita sama berdoa, katanya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selalu bertahun-tahun diulang. Padahal itu hadis dhaif, dipakai umum. Nah, jadi kekeliruan murid saya yang meninggal tadi itu, kekeliruannya tentang penggunaan hadis dhaif. Disangkanya hadis yang dhaif ini seluruhnya yang enggak bisa dipakai, padahal tidak. Hanya yang terlalu rusak atau terlalu dikarang-karang namanya hadis maudhu', itu yang tidak boleh dipakai. Bapak Ibu sudah mendengar
hadis karangan orang, hadis maudhu. Bunyinya bazanjan daun kullu dain. Terong, timun adalah obat penyakit dari segala macam penyakit. Siapa yang membuat hadis itu? Penjual sayuran di Madinah. Dia bergurau, "Hai, mari ini timun, terong, dan jual-jualan lagi, ada lobak. Ini adalah obat dari segala penyakit." Diulang-ulangnya. Orang menyangka ini hadis kena bahasa Arab. Yang mendengar orang Persia. Padahal itu hadis maudhu. Sekarang sudah ada buku khusus, kumpulan dari hadis-hadis yang terlalu dhaif, kumpulan hadis-hadis palsu, hadis maudhu. Ada lagi hadis maudhu, hadis karangan, hadis palsu yang menyatakan kurma, kalau kita makan kurma akan menyembuhkan penyakit digigit ular. Jadi kalau kita gigit ular, makan kurma itu. Dicoba orang lah makan kurma itu, gigit ular, ya mati. Kenapa? Karena salah dia mengartikan. Rupanya hadis itu menerangkan tentang hubus sauda. Hubus sauda ini hubun itu biji-bijian semacam jintan, baunya harum, memang dia rempah-rempah, merupakan obat. Jadi di dalamnya disebutkanlah ada tentang kurma, ada tentang habatus sauda. Yang benarnya yang tentang habatus sauda memang ada hadisnya sahih bahwa habatus sauda itu sebagian dari obat, tapi bukan untuk menyembuhkan bisa ular seperti disebutkan oleh hadis maudhu, hadis yang palsu. Itu hanya karangan dari orang-orang penjual kurma supaya kurmanya laku zaman dulu. Nah, jadi pada minta hormat, hal ini perlu kita pahami bahwa tak seluruhnya hadis dhaif itu tertolak. Jadi kembali lagi doanya, ini hadis dhaif yang boleh kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala pujian terhadapmu, aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Hadis dhaif, boleh dipakai. Disebutkan di dalam hadis Abu Daud namanya. Hadis tadi itu. Hadis Abu Daud nomor 4857. Tersebut juga di dalam hadis Ahmad jilid yang keempat halaman 425. Jadi dua hadis sehingga dia menjadi kuat. Kalau satu dia jadi lemah. Dua hadis lemah tadi disatukan menjadi kuat. Satu diriwayatkan oleh Abu Daud, satu diriwayatkan oleh Ahmad. Lalu orang bertanya kepada Rasulullah setelah membaca doa kafaratul masjid ini. Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innaka la taqulu qawlan, engkau telah mengucapkan suatu ucapan, fi ma madha, tak pernah engkau baca doa itu sebelumnya, baru sekali ini ya Rasulullah. Doa subhanakallahumma wa bihamdika tadi itu baru sekali itu dibacakan di hadapan sahabat. Masa-masa yang lalu tidak pernah. Innaka la taqulu qawlan fi ma madha, engkau tak pernah membacanya sebelumnya. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kenapa engkau mengucapkan sebelumnya tidak pernah? Qala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratun, menambal artinya. Kafaratun
lima yakunu fil majalis. Doa itu untuk menempel apa-apa yang kekurangan di dalam pengajian, di dalam masjid, dalam pertemuan, sehingga dibacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi doa itu untuk menempel apa kekurangan-kekurangan kita selama mengikuti satu majelis, untuk menambal kesalahan. Nah, jadi keutamaan doa kafaratul majelis, doa menempel dari orang yang dalam majelis itu, pertama, kalau kita baca doa itu ilmunya akan bermanfaat. Yang kedua, mudah jalannya ke surga. Yang ketiga, akan menguatkan ilmunya dan ketakwaannya. Yang keempat, akan meredam murka Allah. Nah, jadi dalam satu pertemuan itu memang sebaiknya kita tutup dengan doa. Nah, Pak Bintu Hormat, terakhir sampai waktu kita belum 5 menit lagi ada. 5 menit lagi kita cerita Abu Nawas. Abu Nawas ya, kemarin baru sedikit ya, cerita Abu Nawas.